Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Ini adalah podcast dadakan. Masih ngomong ya. Sekarang ada Hana sama ada Dian yang sopan. Ini kayaknya udah di bawah no. Oke, ntar akan keluar di YouTube. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang relationship, toxic relationship. Apa tadi? Ghosting. Tadi kayak lagi nyantai, kenapa jadi Iya, kayak beda gitu hawanya. Kan berarti obrolannya bermanfaat. Boleh ini nggak sih? Ini Bisa ditelepon. ditelepon. Iya, mama bentar ya mama. Jadi sebenarnya nih podcastnya dadakan karena kita kebetulan ngobrol dan ternyata agak berfaedah obrolannya. Oh ribet ya, nggak apa-apa. Jadi kita akan bahas tentang apa tadi? Ghosting sama toxic relationship. Pengalaman ghosting? Oh dia di ghosting juga ya? Enggak, nanya kan ada atau enggak gitu loh, sabar. Ghosting sih nggak pernah sih aku. Nge-ghosting pernah. Ghosting juga pernah. Oh buat anak baik-baik. Saya nggak percaya gitu. Anak baik-baik. Aku nggak percaya diri. Iya apa sih? Apa sih? Iya maksudnya nge-ghosting, walaupun aku nge-ghosting orang pun juga buat apa sih nge-ghosting orang gitu. Nggak sadar kali ya. Baik ya berarti. Iya, Ya baik. baik. Kita akui dia. Kan tujuannya itu kan beda-beda. Kadang-kadang ghosting ya udah buat ghosting aja sengaja. Buat Siapa tahu senang-senang. dapat, ya lumayan, kalau enggak ya udah ghosting kan gitu kan misalnya. Ghosting buat FWB. Oh, Wow. oke. Kan gitu konsepnya bagaimana? Pernah di ghosting? Pernah. Aku juga pernah. Tapi Kesian banget kita. ya, tapi ini sih. Waktu aku di ghosting, sebenarnya ghosting nggak sih kayak SMP kan kayak pacaran cinta monyet, anjir. Kayak yang baru lihat cowok, baru megang handphone. Betulnya aku SMP baru megang handphone, terus baru keep in touch gitu. Jadi aku deketnya, aku sukanya kelas 2 SMP. Terus habis itu kayak SMP itu berbunga-bunga ya biasanya. Iya karena baru ketemu cowok gitu loh, kayak baru ada cowok Terus gitu kan. dari SD itu ngapain aja? Nah kan SD kan masih yang Tapi kan baru ngerasainnya kan gitu. Pas iya kan masih labil. Beda zaman gitu. Beda Iya, zaman. iyalah 97 Iya. kamu tahun 2000. Ya Allah, jauh. beda banget. Ya habis Ya lanjut. iyalah, terus kayak yang baru deg-degan ketemu cowok gitu. Terus waktu itu kayak ya udah chattingan biasa. Tapi kayak yang nih cowok nggak suka terus kayak dikacangin kayak yang ya udahlah nggak usah gitu. Kira kelas 3 dia yang balik suka sama aku. Tapi aku ya udah nggak mau. Bagus. Bagus lah. Gak perlu yang kayak gitu tuh, tinggalin aja. Injak kalau perlu. Wih, Enggak, aku bercanda. Tuhan. Lanjut, pernah di ghosting nggak? Dia kan nggak pernah tuh, dia anak baik-baik banget. Iya. aku polos tau. Cuma pas kuliah gak berandal. Iya. Abis itu sekarang polos lagi gitu Iya, ya. polos lagi. Karena ada mama gitu kan ya. Ntar kalau keluar aduh. Diikat aja dia Mi. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi kalau aku jadi aku tuh pernah punya crush anjay bahasanya dulu Cross landing on you. sebelum yang ini yang nge-ghosting ini. Tapi yang ini juga di ghosting sih, cuman tapi kayak di ghosting gak sih namanya? Ya nggak tahu. Tapi tetap jawab chat, berarti enggak dong. Cuman nggak di ghosting tapi lebih Pelan-pelan. Lebih sopan lah. Ya, lebih sopan. Kalau yang itu punten. bener-bener kayak Ya nggak ghosting dong. Iya. Pelan-pelan yang penting ada jawaban. Aku mau ini, gitu kan. Aku mau lanjutkan lagi. Kan nggak di ghosting namanya. kita nggak gitu sih. Kita bener-bener kayak bukan Tiba-tiba hilang. Iya hilang. Hilang aja ghosting. Tapi aku juga yang udah karena teman-temanku bilang dia bukan orang baik ya. Ya udah. Oh, berarti kamu di ghostingnya banyak banget ya? Iya. Kasian banget aku. 2 kali. Aduh, abis itu gue dapetnya bule, amin. Bule ya Malaysia lah, masih Asia. Aduh. Emang ada apa dengan mau Malaysia? Eropa? Ini luar hidup. Iya. Gak mau. Kita dapatnya ini ya. Saya nggak mau kamu. Ayo. Kan harus Orang kita kaya. lihat bibit bebet Telepon bobotnya. lagi sama mama. Gak Oke. Oke, lanjut. Di ghosting pertama umur berapa? Oh ya, Bet, ya kan aku tadi cerita aku SMP. Kamu di ghosting pertama umur berapa? Kemarin. 15. Hmm. Tak getak bener nggak kita getak? Sekarang umur berapa? 15 sudah bahas-bahas ghosting ya, kita nggak ada kan. Iya kan karena Beda itu kan zaman ya. Kamu zamannya tahu kan temen-temen keluar aku sekarang. dari SMP tuh udah kayak di ghosting. Jadi buat aku SMA aku diginiin tuh udah
biasa aja. Kita tuh bahasanya bukan ghosting, tahu PHP waktu itu bahasanya. Sekarang ghosting. Iya, sekarang ghosting. Ya, perkembangan cepet banget sih. Enggak sih, kita aja sih yang udah tua sebenarnya. Ada Oke. yang masih muda. Lanjut. Nah, jadi ada cowok namanya Tit. Anggaplah Y. namanya Y, inisialnya. Jadi si ini tuh awalnya ngedeketin karena Kristen sebenarnya. Jadi aku yang kayak wah, Kristen nih. Terus aku yang Oke. emang udah dari lama doa sama Tuhan kayak Tuhan saya maunya dapet yang satu Kristen terus langsung nikah selesai. Udah kayak gak mau mampir-mampir. Umur 15 tahun udah minta jodoh Terlalu mau nikah, cepat. Wak. Please. Soalnya aku tuh ngelihat teman-teman aku di SMP gimana mereka bergelut dengan perasaannya mereka, dengan otak mereka tuh seperti orang bodoh sebenarnya. Kalau aku mau ngomong maaf teman-teman, tapi aku juga Why? jadi bodoh Why? waktu aku suka. Karena teman-teman aku tuh ada yang dapat pacarannya maksudnya yang kayak banyak cerita gitu loh, mereka ceritain ke aku semua dan aku tuh tahu gimana alur ceritanya mereka pacaran. Dan buat aku yang belum pernah pacaran, aku kayak yang jadi aduh malas deh kalau kayak gitu. Aku maunya yang langsung Beneran. sekali ya Yang langsung serius sekali, gitu. Iya Terus serius SMP gitu. langsung nikah. Itu namanya Iya tapi kan gitu dia. bukan anak SMP sekali pacaran langsung nikah, ngerti gak sih? Maksudnya kayak mau kapan doang nikahnya? Iya tapi kan waktu itu kenal sama si Ye kan umur 15 tahun. Iya. Kan langsung nikah. Iya, iya sih, iya. iya sih. Make sense sih, make sense. Nah terus tapi kalau misalnya dilihat ya ini bibit-bibit bobotnya juga jelek, cuman teman aku Kurang baik, bukan jelek. Jelek gitu. ya jelek. Nah, emosi gue ngeliat. Iya, Nah, habis itu terus? terus temen aku bilang sebenarnya mereka udah memperingati aku kayak gak usah dia tuh Kamu yang bodoh. gak baik. Iya aku bodoh kayak apa yang temanku lakukan gitu kan. Nah, Di jatuh aku ke lubang yang SMP. sama. Hah? Jatuh ke lubang yang sama. Nggak sih, aku belum pernah jatuh ke lubang yang itu. Aku baru pertama kali jatuh ke lubang yang gitu. Oh gitu. Ini kan first experience. Iya karena aku nggak pernah pacaran kan. Iya, terus Habis itu waktu berlalu lu sabar Kita kenapa ketemu. biar dia cerita. Aku bantu dia buat mengungkapkan. Jangan-jangan dia lagi yang ngeghosting Iya, makanya tahu. Oke, Oke, habis lanjut. itu kita ketemu, habis itu mungkin karena Oh, first sampai impressionnya, ya mungkin karena pertama kalinya enggak. Yang kontak baik. duluan siapa? Dia. Ngechat duluan. Aku bilang HBD. Woi HBD. Oh my Terus god. berlanjut ke bla 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 bla. Tapi sebelum kamu ngasih ucapan HPD itu udah sempet kenal apa belum? Udah, itu kayak di tempat di ultah temanku dan di situ dia tuh udah kayak yang kayak menunjukkan gitu. Nggak tahu sih, mungkin orangnya emang fuckboy jadi kan gampang gitu ya kayak Mungkin gitu. dia care sama Halah. sekitaran gitu. Ya siapa tahu dia Gemini kayak aku. Oh, nggak ngerti. Kayak nggak ada hubungannya gitu nggak sih? Ya lanjut. Ya gitu Habis sih. Nah habis itu aduh jadi lari kemana-mana. Iya. Nah habis itu apa ya? Habis itu Habis itu karena ketemu pertama kalinya tuh mungkin nggak ini, jadi dia lambat laun menghilang dan dia menghilang tuh saya benci Udah chat banget. dulu, chat terus ngilang gitu. Jadi Chat lebih intens. lama banget jawabnya. Bener-bener kayak 1 hari Ya, sekali terus doang. ngechat. Oh berarti intensitas balas chatnya misalkan sekarang 5 menit, besokannya jadi setengah jam, jadi sejam terus nggak dibales. Iya. Habis itu gone bye. Cuma kalau dari chat sebelumnya udah ada Tanda-tanda kepergian. Iya. Tanda-tanda enggak, maksudnya tanda-tanda suka atau gimana gitu loh. Iya. Udah ada. Iya. Oh, kelihatan. Udah ayang bebek. Nah, sama satu guys, karena harus percaya sama aku kalau misalnya sebelum pacaran udah bilang sayang-sayang tuh nggak bakal jadi apapun. Oh. Nggak bakal jadi Oh, apa. emang kemarin ngomong gitu? Iya. Ada yang kayak Tapi aku nggak ngomong lagi, gila gue mahal. Iya kan nanya aja biasa aja dong. Tapi dia ngomong sayang-sayang. Iya. Siapa Jijik nggak sih yang ngomong pernah kayak gitu? PDKT masih manggil sayang terus nggak jadi pacaran? Wah, semua Oke, lanjut. pasti angkat tangan. Nah, Lanjut. habis itu kayak ya udah aku benci kan sama dia yang kayak anjing lu cantik ini digoseng nggak gitu sih. Maksudnya kayak Iya nggak apa-apa. aku worthy lah gitu loh kayak I'm ngapain worth. sih kayak gituin aku. Mungkin menurut dia aku nggak worthy gitu kayak Hah. mungkin dia yang lain. Maksudnya kayak dia anaknya bebas dalam hal ya seperti itulah. Mungkin dia mengharapkan seperti itu dari ceweknya tapi dia nggak dapet dari aku, makanya aku ditinggal. Oh, I see. Nah kalau kayak gitu dan Emang teman-temanku dia juga bilang ada kalimat mau ada. Oh, kok ada. kok pikirannya cowok-cowok tuh kayak gitu loh. Maksudnya kayak bukan kayak gitu. Untuk mengajak itu kok pikirannya? Nggak tahu, siapa tahu.
untuk Pendidikan orang tuanya sih. ngomong kayak pacaran Mungkin kagak ya gitu loh. Pergaulannya udah salah. Iya sih Sabi, oke lanjut. Setelah Orang setelah tuanya kita pergi itu loh, membebaskan, terus setelah kita pergaulannya pergi. salah. setelah kita lanjut. pergi terus semenjak dia ngajak kayak gitu, terus aku bilang anjing bodoh enggak lah kayak gitu kan. Masa gue jawab iya nggak mungkin kan. Nggak hidup dia, nggak cerita dia sekarang. Ayo sekarang Habis ya kalau misalnya aku bilang iya nggak cerita lah aku sekarang ya beneran. Oke, Habis terus? itu Nggak di ya, sini abis itu nih. ya di situ aku di kayak cut langsung. Terus aku yang kayak benci lah loh, kayak deketin aku tuh minta kayak Cuma gitunya. kayak gitu. Kayak kira aku semurah itu. Aku juga ada harga diri dong jadi wanita. Masa kayak mau memakai aku sebelum aku disahkan gitu yang kayak Oh iya. dia Nah, nyanyiin lah gitu. Habis itu Belum aku- juga pacaran. Gitu. Habis itu aku kan cuma kira anjing masih kecil idiot gitu kan. Apa kerja juga belum gitu kan. Nah habis itu Kacau banget nih podcast emang. abis itu Capek gue. aku apa ya, abis itu ya aku benci banget sama dia sampai yang kayak ngeliat storynya aja kayak pengen kamu Benci bisa nggak tapi- sih mati besok gitu. Benci tapi masih dilihat ya story sih. Iya Ya kan, kan lewat, kan gimana proses sih? move on Lewat sayang. gimana sih, masa aku blok anaknya. Iya, labil banget Karena sih gini-gini blok-blokan. nggak kuat ya. Iya Iya, terus lanjut. anak. Nah abis itu kayak kamu besok bisa nggak sih mati gitu. Saking bencinya tuh sampai kayak gitu, benci teramat bencinya tuh sampai kayak gitu kan. Nah itu aku lewatin mungkin sekitar 1 Kayak keep tahun. sendiri itu. Kamu keep sendiri Ceritanya rasanya. rasanya Kamu ceritain ke teman atau? iya aku ibumu? cerita ke teman karena Ibumu? temen aku, ibuku enggak. Enggak. Tapi emang dia- dia- ngomong-ngomong itu emang nggak tahu sih Ya, kalau siapa tahu kok dia care sama mamanya, siapa tahu cerita. Aku cuman mamanya bilang, tahu. misalnya aku sih enggak. Bukan Mama lagi tipe bahas- yang so sweet gitu. Mama lagi bahas topik apa gitu tentang cowok, terus aku bilang kayak ma aku pernah lo diginiin sama cowok kayak gini tapi aku tolak anaknya karena gini Ah, kayak gitu I see. yang kayak gitu. Habis itu aku mungkin hidup sekitar 6 bulan, kurang dari setahun rasanya. Aku hidup dengan kebencian itu, bahkan sampai sekarang mungkin kalau misalnya nyapa anaknya mungkin masih benci dikit, cuman tidak Udah. sebenci yang dulu gitu loh, yang kayak ya udah let it go juga, dia udah punya pacar lagi atau gimana. Tapi emang udah punya pacar lagi sih ya. Tapi abis itu mikirnya tahu- sama tahu pacarnya dari mana? negatif. Tahu dari mana? Dia punya pacar sih, punya pacar lagi. Ada story-nya juga. Iya. Oh. Hari Habis ini itu dia Udah ultah. ganti ya pacarnya ya. Hari ini dia ultah loh. Ya udah HBD lagi nggak nih biar balik. Oh enggak, nada. Saya punya harga diri. Oke, habis itu, lanjut. akhirnya di situ terus aku udah bisa melupakan, lalu datanglah orang baru. Oke. Orang baru kayak apa gitu ya? Ya, Terus- beda frekuensi ya. Maksudnya Beda jalur kan, beda rumah ibadah. Iya, beda rumah ibadah. Nah, terus dia masuk ini, masuk Bedanya beda. Iya. iya, terus dia masuk gitu loh kalau dia masuk apa? Masuk rumah khusus. Ya, Yes, rumah khusus gitu iya. yang kayak dia ngechat Asrama. jarang. Ya, Iya, asrama keagamaan khusus. lah gitu. Dia ngechat jarang, terus kalau misalnya ngechat pun susah banget dijawab gitu kan ya. Tapi aku mau aja gitu loh yang kayak mikir Itu juga kamu duluan, apa dia duluan? HBD lagi nggak? apa ya awalnya? Semua berawal dari HBD. Ini apa? Ya, Oh, Dan nge-replay story abis itu kamu nanya. duluan. Iya, aku duluan. Oh my god, agresif banget nih cewek. Kamu yang sering nyari ya. Iya. Enggak, kan aku kan maksudnya Bisa kan cowok aku yang biasa, maksudnya kayak aktif kalau gitu aku maksudnya. sama teman-teman aku tuh biasa aja gitu kan kayak nge-replay story. Oh iya iya. Sebelumnya sih, juga iya udah sih, pernah iya sih. nge-replay story Iya dia. sih, iya. Cuman nggak sampai kayak sekarang, nggak tahu kenapa. Oh tapi ya udah sih kayak berarti kayak Replay nge-replay story karena yang kayak teman. yang kali ini iya karena Ah, teman. iya, iya, iya. Yang mungkin orang yang itu juga karena teman kan. Oh, Masa dia utang oh, aku iya. HBD. Oh iya 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 paham, paham. Gimana sih? Ya gitu lah. Iya iya Nah, habis itu, paham. kita ngechat tuh kalau nggak salah 5 hari sebelum dia masuk asrama itu. Habis itu kan udah tahu tuh ya di asrama bakal susah buat ngechat, bakal susah buat bla 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 bla. Tapi saya tetap menerima dengan keadaan lapang dada. Ya udah. Ya udah gitu lah bodo amat. Nggak apa, yang penting Jugaan bales. jugaan 3 bulan sekali dia bakal balik lagi ke Bali gitu kan. Bodo amat lah gua gitu. Habis itu aku yang kayak ngechat dah tuh kayak biasanya. Terus tiba-tiba Sabtu, abis itu tiba-tiba hari Sabtu tuh dia nggak bisa nge-call aku, alasannya jam callnya itu dipotong.
Terus aku yang kayak oh ya udah nggak apa-apa deh hahaha. Masih bucin ya. Tapi gue kakak di chat yang lain gitu loh sama dia. Jadi aku yang kayak ya udah ya kali dia sibuk gitu. Karena aku tuh temenan sama ya positif banget aku ya. Cewek emang positive thinking tahu, cowok aja yang kadang-kadang suka menyalahgunakan ke positive thinkingan seorang cewek. Mampus deh. Habis ini masuk TikTok nggak ya kata-kata gue baru? Oke lanjut. Nah, abis itu aku punya temannya dia juga. Teman Jadi kayak sepermainan. temannya dia nih tuh nge-follow aku, terus aku chat lah temannya dia ini gitu loh, kayak yang si anaknya ini tuh gimana ya, seperti biasa lah bagaimana kalian menyaksikannya gitu loh. Habis itu akhirnya aku tanyalah sama anaknya ini gitu, ini kenapa ya. Jadi itu hari Minggu aku terakhir ngechat sama dia, itu nggak dijawab, nggak dibales, nggak diri, dibalas sama dijawab. Dia ini bilangin lo aja. Tapi ada highlightnya habis ini, tenang. Lanjut. Tunggu lo. Oke, tadi habis ada bencana alam sedikit. Iya. Lanjut. Nah habis itu kamar Iya, aku udah Nah, diam habis padahal. itu- enggak, tadi kamu ketawa. Nah habis Iya, itu maaf. habis itu kan si cowoknya ini aku tanya lah sama temennya, kenapa kok itu di hari Rebo ya, jadi hari Minggu tuh aku ngechat sampai, jadi aku nunggu gitu loh, kalau misalnya aku ngechat orang belum dibales, belum dilihat, aku gak bakal ngechat lagi kan, karena nanti tumpuk gitu. Terus aku nunggu kan sampai hari Rabu, aku chat nih temennya, kok si ini tuh nggak balas chat aku ya, padahal dia lihat story aku loh, dia lihat ini itu. Nah terus si cowoknya ini besokannya nanya ke cowok yang aku suka itu, kayak oke, kenapa gini. Terus kan tau apa jawabannya, ding. Ya, bye. Aku gitu. malas pacaran. Nah tapi di situ aku melumrahkan karena dia udah lama nggak pacaran. Tapi sebagai seseorang yang punya sisi manusiawi pasti kayak kesel banget. Keselnya tuh sama kayak kamu harus tahu. Tapi bukannya udah beda frekuensi, harusnya di blacklist ya. nggak sih? Tahu bakalnya kayak gimana. gitu nggak sih? Nah itu juga karena itu aku lebih agak Legowo. agak meredam sedikit karena udah tahu lah ya kayak Ya udah. lo nyarinya yang kayak gimana, kenapa yang kayak gitu lah. Tapi ini anak emang baik gitu loh, Ah. kayak selain beda Tuhannya itu udah oke banget buat aku. Oh my god, cewek emang kayak gitu, pakai cowok baik mah masuk. kayak gitu. Nah habis itu kayak 1 minggu, terus setelah itu aku tahu kayak gitu, aku balik lagi kayak dulu, kayak aku benci si Y itu gimana. Akhirnya balik lagi kayak gitu sampai hari Minggu. Jadi hari Minggu tuh aku bareng sama temanku ke Hillsong, padahal bener-bener yang kayak aduh aku malas banget deh, hujan kan Minggu itu tuh lagi minggu hujan. Terus hari itu hujan. Iya. Hujan ya sama Hari Minggu Sama aja. itu hujan. Ya gitu lah kayak. Nah Minggu itu hujan, terus kayak males banget, tapi akhirnya aku bisa nyampe dengan sama di Hillsong. Nah, Dan habis itu yang paling aku ingat itu pendetanya bilang jangan biarin masa lalumu tuh jadi pagar pembatas untuk di masa depan. Aku mikir kayak pada saat itu aku membawa rasa benciku tuh kemana-mana setiap waktu. Kalau misalnya kita tuh benci sama orang, Rasa benci itu kalau ada yang nggak suka sama kamu benci juga apa cuman enggak, kalau dia aja? disakitin doang nggak sih? iya kalau Kalau disakitin doang. masa aku tiba-tiba benci sama orang dilewati, aku benci Iya, sama orang Ya, itu nggak kamu tahu mungkin dia kan? kalau berbuat salah apa gimana untuk kamu juga benci lagi gitu. Enggak. Oh, enggak. Dia masih Kalau baik kok, berbuat anaknya salah dikit. tuh kan masih bisa diomongin baik-baik. Kalau ini saya ditinggal bener-bener di-cut kayak gitu, gimana nggak benci banget ya? Iya, Nah, habis terus. itu di situ pendetanya bilang jangan jadiin masa lalumu tuh penghalang buat masa depan. Aku mikir hal itu menjadi penghalang karena setiap hari aku tuh harus jalan dengan rasa benci. Selalu keingat. Ya wajar sih. Kalau di jalan apalagi ya kayak ini orang keluar udah semua kata-kata Ya, itu. ini uang tit gitu kan. Sedangkan kita tuh hidup tuh butuh damai sejahtera dan Tuhan tuh memberikan kita damai sejahtera sebenarnya kalau misalnya kita mau berpegang 100% sama Dia kan. Nah terus aku yang kayak jadi mikir gue maafin aja nih orang daripada aku kayak dulu lagi aku hidup berbulan-bulan dengan rasa tidak damai sejahtera dan rasa tidak menyenangkan setiap hari. Karena pasti keingat setiap hari, minimal tuh keinget 5 kali deh gimana rasanya hidup kayak gitu. Karena aku orangnya
overthink gitu. Jadi aku selalu mengingat semua hal yang dia pernah lakukan pada aku. Nah, aku gitu juga sih. karena ya kan gak enak kan kayak gitu kan tiap hari kan. Makanya aku yang kayak hari itu benar-benar aku nggak pernah merasa kayak melepaskan beban yang seperti mungkin buat kalian yang lain itu kayak aduh beban yang gampang gitu. Nggak, buat aku tuh karena aku anaknya Masih perasa muda, kan dan masih berpikir ya aku masih muda ya, belum kayak merasakan beban-beban pekerjaan seperti kalian semua. Belajar. Gitu, aku masih Nanti baru muda. kita Beban hidupnya cuma cinta doang ya. Oh nggak boleh gitu ya ntar ya. terus. Mamam tuh. Ya terus lanjut. Nah habis itu akhirnya aku yang bener-bener melepaskan itu. Jadi kayak aku udah jalan 2 minggu kayaknya dari sebenarnya tapi sebenarnya itu waktu yang singkat ya, 2 minggu setelah rasa itu. Cuman aku merasa kayak aku free, aku bisa merasakan sukacitaku yang dulu yang sebelum aku mengenal Yap, si Ye gitu. juga. Yap. Sebelum aku mengenal si Ye, makanya aku bener-bener yang kayak bersyukur banget Tuhan tuh baik banget ngenuntun aku ke gereja itu. Hari itu aku bisa melepaskan semuanya sampai jadi itu hari Minggu aku ke gereja kan, hari Rebo temen aku ngajak ngumpul-ngumpul. Nah temen aku nih cerita kalau misalnya dia tuh Apa nih minum-minum? Dia kan anak baik gimana kan baik sih? dong kayak kamu kan minum-minum ha. Aku minum. Minum dia. Kok bisa? Dia minum Tapi cola dia aja. nonton bareng nobar. Iya, iya. Terus lanjut. Nobar. Aku main bareng. Oke, lanjut. Anjir. Iya, ya, mabar. Bisa dilihat ini sebenarnya kayak gimana sih. Iya, lanjut. Mabar. Udah diam. Capek banget. Cuma ini podcast tercapek gue. Asik. Nah habis Oke. itu si kakaknya kok si kakak Si orangnya itu. ya, Hah, oh ya emang iya? kan aku abis cerita sama temenku tuh kan ya, temenku tuh cerita kalau misalnya dia tuh abis putus. Nah terus aku juga nyeletuk gitu, aku juga di ghosting kok sama cowok ini. Terus kayak temenku minta lihat chat kan, terus abis dia ngelihat si temanku ngeliat chatku sama cowoknya ini, dia bilang kayak kan kasihan banget sih, kayak malah dia yang sedih gitu loh. Padahal aku sebenarnya di tempat itu tuh aku Udah kayak enggak kok peaceful. Cok, ya aku udah maafin dia atas apa yang dilakukan. Mungkin dia nggak merasa bersalah tapi aku merasa dia bersalah sama aku, dan aku udah ngerasa kayak aku maafin dia seplong itu. Bahkan sampai Yeah, sekarang sampai sekarang aku kayak yang seneng banget, seneng yang masih ya damai sejahtera yang bisa aku rasakan sebelum aku kenal cowok yang ada di hatiku, iya, yang iya. pernah ada di hatiku gitu ya. Anjir rasanya itu sih yang benar-benar, dan itu lama loh, 1 tahun lebih. Apalagi corona, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera kan, karena selalu dihantui oleh bayang-bayang covid, terus kayak iya. masalah ini itu. Dan aku bisa merasakan damai sejahtera itu sekarang tuh kayak berkat yang Peaceful. gak pernah aku dapetin di tempat lain, atau aku dapetin dari orang mana tuh gak bakal pernah. Karena damai sejahtera tuh gak bisa dinilai pakai uang guys. Oke. Gitu. Itu pengalaman ghosting. Kalau aku sebenarnya aku nggak tahu ini toxic apa enggak gitu ya. Dan aku tuh kan tipe anaknya yang bucin. Jadi kalau aku udah nggak tahu sih ya apa semua cowok kayak gini ya. Jadi kalau aku tuh tipe orangnya kalau aku udah suka sama cowok ya udah dia doang gitu loh. Kita sama bun. Iya, kayak ya udah dia doang gitu. Nah, dan waktu itu aku umur berapa ya? SMA deh, kayak kelas 2. Nah, waktu itu aku pacaran lah sama cowok yang satu jalur lah, satu frekuensi. Saya ya seiman gitu. Nah, Ah, itu. Siapa nih? sebut lagi inisialnya. Iya ya. Inisial dong. Iya, udah. aku nggak tahu. Udah. Please Oh, ini jangan, ada udah di enough. KTP. Iya, abis ini aja. Aduh, siapa? Nanti Oke. out frame aja ya, out frame aja. Oke. Abis itu Itu kan. You know me so well. Oke. ya abis itu Nah, habis itu Oh iya. gila. Habis itu kan ketemu nih. Nah, aku tuh bukan gimana ya? Aku tuh bukan tipe cewek yang nyari pacar yang Kristiani banget gitu, enggak. Kayak nggak bisa gitu loh, karena Banyak yang nakal. enggak, maksudnya kayak ya dia tahu kapan dia harus, dia tahu bukan, saya kayak dia tahu kapan dia perlu Tuhan, dia tahu kapan pokoknya dia tahu. Tuhan tuh tiap hari Tuhan. Enggak, maksudnya ya kamu Iya, bisa rohani memisahkan. tapi yang agak realistis sedikit gitu Iya, loh. Nah, kira ketemulah aku sama cowok ini gitu. PDKT-nya cepet sih. Terus waktu itu Di mana tuh? Ininya. apaan? Mulai kenalnya di mana? Aduh, salah satu event gereja apa kayak udah diem ya. Habis itu waktu itu yang aku merasa itu merubah diriku adalah
waktu aku pacaran sama dia aku tuh nggak boleh pakai celana pendek, dan sedangkan aku tuh nggak bisa karena kan kulit tuh sensitif ya, jadi aku tuh nggak bisa pakai celana panjang lama-lama karena pasti akan gatel, karena kan sirkulasi udaranya kan kayak ngumpul semua gitu kan, tuh pasti gatel. Terus aku nggak tahu ini freak apa enggak, cuma kayak Terus aneh. ngikutin gitu nggak pakai. Iya, Oh. kan gue udah bilang kayak I love you so much di podcast yang cinta beda agama juga aku bilang kayak gitu kan. Di situ waktu itu dia nanya, pokoknya setiap malam tuh pasti kayak dari pagi sampai siang sampai sore tuh kayak baik-baik aja gitu. Terus dari sore sampai malam tuh kayak berantem ribut terus. Aku pacaran tuh cuma sebulan dan tuh kayak lama banget. Nah dia tuh selalu nanya, kamu udah baca Alkitab belum hari ini? Tentu tidak kan. Terus dia kayak, kamu tuh bla 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 bla. Iya dia bilang kayak gitu, kamu tuh bla 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 bla. Pokoknya aku tuh harus baca ayat Itu Alkitab. kita harus baca. Iya, setiap hari tuh minimal 2 pasal. Waktu itu dia bilang, pokoknya aku lupa dia bilang aku tuh gimana. Pokoknya kayak I'm not a good girl gitu loh, karena aku tidak baca Alkitab setiap hari minimal 2 pasal itu gitu. Akhirnya karena ya saya masih bodoh, kayak aku oke baca. Sampai akhirnya lo tau gak, freak banget gue. Twitter gue tiap malam isinya ayat Alkitab. Tapi sebenarnya maksudnya dia Tapi baik itu dong, maksudnya dia iya. baik. Yang itu baik sih, yang celana pendek tuh gedekin sih menurutku. Enggak, tapi kayak menurutku itu agak ganggu gitu loh. Maksudnya kayak kenapa nih orang marahnya tuh marah banget sampai aku bingung. Marah banget kayak jatuhnya tuh kayak verbal gitu loh, abuse verbal. Karena dia kan ngatain aku kan kayak gitu, tapi kayak aku oh ya udahlah gitu, karena kok anaknya toleransi tinggi. Habis itu Bucin sih soalnya. Habis itu udah gitu mulailah tuh aku pergi sama dia adalah chat dari mantannya yang aku tahu itu mantannya tapi namanya diganti. Terus Gitu aku nanya kan, waktu itu HP-nya aku pegang karena kita lagi pergi. Terus aku bilang, nih ada chat gitu. Oh iya, dari siapa? Terus kayak nggak dijawab gitu. Akhirnya nggak lama kemudian tuh udah hilang, masih pacaran nih. Hilang. Alasannya dia sibuk ospek. Terus Dia baru masuk kuliah. ya baru masuk kuliah, sibuk ospek. Habis itu aku sempet tuh pas aku pergi lagi ada tuh chat mantannya. Dia bilang pokoknya minta ditemenin beli powerbank. Nah besokannya dia tuh pergi dan dia nggak bilang sama aku pergi. Terus tiba-tiba aku lupa entah dia bilang dia udah nyampe rumah atau gimana. Terus aku tanya, kamu habis dari mana? Tadi pergi. Sama siapa? Beli ini. Sama siapa? Kesini. Kayak nggak nyambung gitu loh. Habis itu baru apa namanya? Gelit. Iya, habis itu aku baru tanya kan sama siapa. Baru dia bilang pergi sama mantannya gitu. Dari sana tuh sebenarnya aku yang kayak, ini orang nyuruh aku baca Alkitab, coba kok kelakuannya gini ya gitu loh. Habis itu at the end akhirnya dia mutusin aku karena katanya aku ngebosenin. Jadi chatku setiap pagi katanya template kayak buset, dari chat doang tuh katanya kamu tuh ngebosenin banget, ganti kayak format template chatmu kayak gitu loh, asli. Jadi kayak agak kerja keras ya bun setiap hari kalau mau ngechat gitu. Terus dia gimana kalau ngechat, sama nggak? aku lupa Ya kan? nggak bisa dibandingin dong ya nih. kan saya kan membuang kenangan-kenangan buruk Oh, iya. ya. Habis itu udah gitu ya udahlah, putus ya sih. Aku galau itu 1,5 tahun. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau dekat sama cowok, either kamu pacaran atau enggak, pasti move on-nya lama gitu loh. Karena kan cuma dia doang nih gitu. Bucinnya segitunya banget. Habis itu aku mau mulai berdamainya itu waktu kapan ya? Pokoknya aku tuh move on, aku tuh gampang akan cepet move on kalau aku gak ketemu sama dia sama sekali. Kayak ya udah sih nggak usah ketemu, move on gitu. Habis itu aku mulai healingnya tuh aku mikir kan, aku udah gede. Terus misalnya kayak ya udah sih, ini tuh kayak menurutku ya, selain pengalaman, selain ujian hidup, masalah-masalah percintaan gini nih somehow juga jadi ini loh, proses pendewasaan kita. Iya, Karena kan dengan segala luka ini kita kan mengupgrade diri. Terus kayak sadar oh ya ternyata ada yang baik dan ada yang tidak. Terus aku bersyukur sih sebenarnya aku pacaran sama kamu. Aku pernah pacaran sama kamu karena sekarang aku bisa lebih menjadi diriku sendiri gitu loh, dan aku ignore. Jadi kalau Tahu gimana pacaran benar gitu. dan aku jadi yang kayak
Oh ya, freaknya lagi, dulu kan gue nggak bisa bahasa Inggris ya, sampai sekarang pun kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bisa walaupun nggak salah Iya, cara itu. dicaci maki wa, Masa? asli. Terus kayak Sama dia. bodoh banget sih kamu nggak bisa bahasa Inggris. Iya asli, serius. Kok jahat itu. Iya kan, Kesel deh dengernya. iya kan, kayak gitu. Terus nah dari sana tuh, dari sejak aku pacaran sama dia, aku mikir kok kasihan banget ya Mar, kamu yang dulu tuh kok bodoh banget, kok kasihan banget sih Mar gitu loh. Sedangkan sebenarnya aku tuh nggak sepur itu gitu loh, tapi kok kasihan banget gitu. Nah karena itu, karena aku pernah pacaran sama dia, jadi sekarang kayak yang kalau ada cowok yang tidak mau menerima aku dengan apa adanya aku, ya udah it's okay gitu loh, ya udah mundur, bye bye gitu. Tapi kalau ada yang mau, ya puji Tuhan gitu. Jadi sebenarnya aku juga waktu kayak ayat Alkitab yang selalu ingat yang kenyang tuh kayak jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu dikasih pipi kanan pasti kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu loh. Dan waktu aku udah mulai ketemu kan udah putus lama nih, terus aku udah punya pacar yang baru. Waktu itu bareng pacarku yang sekarang, kita ke nikahan, aku ketemu kan sama dia. Terus aku yang kayak, itu tuh aku mau nyapa gitu, karena aku emang udah kayak aku udah gak punya masalah apa-apa gitu kan. Kayak ya udah, gue tuh juga udah punya pacar baru gitu, udah gak punya masalah apa-apa. Terus tau nggak, ini kita tuh, aku tahu nih kita kan papasan, dia sama pacarnya, aku sama pacarku nih udah papasan gitu. Dianya malah nyapa pacarku doang. Aku baru memanggil namanya kan gitu kan, ya dikacangin gitu loh. Udah kelihatan ngacanginnya. Iya, padahal kan sebenarnya kalau yang ini kan dia yang salah gitu loh. Dia ya kalau menurutku dia yang salah sih, karena kan dia pacaran sama aku, tapi dia masih deket sama mantannya gitu. Ya pokoknya intinya kayak gue yang diselingkuhin gitu lah. Habis itu aku ingat itu kayak kalau kamu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Terus kayak mungkin udah semakin kesini, mungkin dia yang agak malu ya. Jadi di saat aku udah mulai baik-baik tuh, dia masih nggak inian aku, nggak gubris aku. Terus sampai akhirnya sekarang, waktu itu aku sempat DM karena waktu itu dia sempat mengalami hal tidak mengenakan gitu ya, suatu kedukaan lah gitu. Aku DM lah dia waktu itu tuh, aku DM memang karena aku tuh pernah kenal kamu gitu loh. Terus dibalasnya tuh pun juga dengan welcome gitu. Kayaknya sih dia udah mulai sadar kalau ya udah sih nggak apa-apa, mantan jadi temen tuh nggak apa-apa gitu loh, juga cuma toh juga tuh semuanya pasti akan jadi pelajaran gitu buat kita. Oke, gitu aja. Apa sih? Iya, terus apa dong? Udah gitu doang toksiknya. Tapi nggak tahu sih temen-temen toksik apa enggak. Cuma aku bersyukur banget sih waktu itu. Tapi menurutku toksik karena dia kan udah bodoh. At least dia kan sebenarnya udah ngubah ngubah diriku gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak bisa apa-apa dijudge, gue nggak bisa pakai celana pendek dimarahin, yang sebenarnya aku tuh nggak bisa gitu, tapi aku maksa dan ya gatel-gatel. Tapi orangnya nanggepinnya gimana? Ya aku maunya pengennya gini, terus mau gimana? Kalau dia cewek yang berani mah. Tapi menurutku aku nggak sih, nggak. Gitu. Aku sih nggak worth it. Toxic itu kan tergantung juga sih. Tergantung orangnya. Tapi kalau yang ini tapi kayaknya aku kesel banget sih kalau dia abuse bilang nggak bisa bahasa Inggris tuh bodoh. Ya, Itu kayak kenapa sih? Buat inovasi, oke. Kalau dia mau inovasi, dia harusnya pakai dengan kata-kata yang membangun. Iya bodoh. betul. Ya ada juga kasarin. Abuse nggak sih, gue nggak bisa kasarin. Ada tau, aku digituin. Iya, keluarkan gue. Terus kamu menerima dengan lapang dada gitu kayak. Ya, enggak, itu jadi maksudnya motivasimu gitu, bisa itu jadi Iya, motivasi. bisa. Bukannya kayak kepahitan gitu. Emang pahit, tapi kan ya oke, aku demi pasanganku ngomong kayak gitu kan, ya udah aku harus gini. Aku harus lebih dari dia kan. Iya, gitu. berarti ini tergantung orangnya Terus ya. makanya aku bilang itu tergantung orangnya lagi nanggepinnya kayak gimana gitu. Oke, teman-teman, jadi dari segala segala obrolan kali ini, intinya adalah tetap ingat Tuhan. Bener. Tetap jadi diri sendiri. Habis itu apa ya? Mungkin kalau ada yang kayak Hana sih bagus ya, misalnya disadarin sama Tuhan lewat hal yang sebenarnya hal yang simple loh, kayak kamu datang ibadah, kamu mendengarkan khotbah, deng gitu. Atau mungkin disadarin kayak aku yang segalanya adalah proses. Jadi teman-teman yang masih di ghosting, ya sudahlah,
Jangan lupa nikmati memaafkan saja dia, ya, guys. memaafkan. Terus Tuhan aja maafin kamu, masa dia iya, nggak betul. dimaafin. Kalau yang di toxic relationship, cabut udah. Kesehatan mentalmu itu penting loh, nak. Oke, sampai ketemu di podcast tahun depan. Tahun depan. Iya, Desember kita nggak syuting, sibuk. Sampai ketemu di podcast tahun depan. Kita bilang Merry Christmas-nya kali ya. Bye bye, Merry Christmas. And Happy New Year. Ya kan? Iya, Happy New Year. Iya.